Selamat pagi adik-sanak, senang sekali kami dapat menjumpai Anda pada Berita Bengkulu pagi hari ini. Saya Arum Indaruspati. Tim redaksi kami telah menyediakan berita terbaru dan teraktual. Berikut adalah 3 pilihan berita utama pada hari ini. Terlibat tabrakan sepeda motor, 2 pelajar di Kota Bengkulu luka berat. Warga Desa Kelindang, Bengkulu Tengah, temukan sepeda motor tak bertuan di semak-semak. Ratusan pelamar P3K pemerintah provinsi dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 unit sepeda motor kembali terjadi di Kota Bengkulu. Kali ini di ruas Jalan Meranti Raya, Kelurahan Sawah Lebar. Kerasnya benturan membuat 2 sepeda motor tersebut ringsek. Menurut saksi mata, kecelakaan yang terjadi pada Selasa malam ini mengakibatkan 2 pengendara sepeda motor harus dilarikan ke rumah sakit karena luka berat. Kedua korban yang terlibat kecelakaan masih berusia di bawah umur dan berstatus pelajar. Masing-masing berinisial MB 15 tahun, warga Sidomulyo, dan AF 14 tahun, warga Penggantungan. Kejadian berawal saat sepeda motor yang dikendarai MB melaju dari Simpang Gor ke arah kampus Dehasen. Namun tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai AF dari arah berlawanan dan hendak pindah ke jalur sebelah kiri, hingga terjadi benturan keras. Gimana gitu tadi tuh Bang? Itu saling nabrak atau gimana? Nah, kejadiannya udah tahu persisnya. Ya. Nah, itu katanya masuk rumah sakit itu Pak? Iya, masuk rumah sakit. Yang paling parah siapa Pak kalau itu? Yang motor merah itu. Yang motor merah ya. Nah, keadaannya gimana tuh Pak? Ini kepala. Kepala. Ya, kepala. Ada yang katanya patah tulang juga itu Pak? Iya, kaki. Kaki bagian mana Pak? Kaki kanan. Kaki kanan ya. Kalau yang ikon yang pengendara satu lagi Pak, yang motor hitam? Masih juga parah juga, tapi bisa berat. Kalau yang seorang tadi, kitanya belum sadar sampai gini. Oh, berarti motor hitam tadi masih sadar dia itu? Iya, masih sadar. Tapi udah dirawat gini, sedangkan yang motor merah itu keluarga belum ada. Oh. Jadi pihak rumah sakit belum berani merawat dia. Dibawa kemana itu Pak katanya? Teresela. Ke Teresela ya. Kasus tersebut hingga kini masih ditangani polisi unit laka Satlantas Polresta. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Hanya karena hal sepele, seorang pelajar SMP negeri di Kota Bengkulu berinisial MF 14 tahun menjadi korban perundungan sesama temannya sendiri. 3 pelaku berasal dari sekolah yang sama dan 1 pelaku lainnya mantan pelajar yang telah dikeluarkan dari sekolah. Dugaan perundungan tersebut terjadi usai pulang sekolah saat MF sedang makan di kantin depan sekolah. Pelaku utama RE yang telah dikeluarkan dari sekolah memanggil korban dan mengatakan kesal melihat wajahnya. RE kemudian melukai telapak tangan korban menggunakan kunci motor. Kemudian 3 pelaku lainnya menyusul mengeroyok korban hingga sekujur tubuh dan kepalanya terluka. Pengeroyokan baru berhenti setelah korban ditolong oleh pemilik kantin. Waktu itu ditelepon jam 5 bahwa anak ibu itu sudah berdarah-darah. Jadi kejadian tanya anak ibu, dia lagi makan, dipanggil salah satu temannya, langsung dihajar, ditinju, ada yang nerajang, itu dia nangkis, ditusuk tangannya sampai berdarah berapa senti ke dalam. Yang tahu itu. Berapa orang Bu yang royoknya 4 orang? 4 orang. Teman sekolah tuh atas? 3 SMP 13, satunya SMP 15. Penyebabnya apa Bu? Nah ini katanya dia lagi makan, saya ringam lihat kamu.
Anak ini kan tidak bersalah, saya ringan berat, kamu langsung dihajar. Tapi waktu itu yang menyedihkan, mereka menonton, anak-anak yang lainnya nonton, sedangkan yang melerai ibu Titin kalau saya yang depan punya kantin. Kalau nggak ditolong bisa mati anak itu. Tak terima atas perundungan tersebut, orang tua korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Bengkulu. Karena ini sudah kedua kalinya dilakukan oleh pelaku utama yang sama. Kasus telah diterima unit PPA Polresta dan saat ini masih didalami. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Setelah diperiksa secara maraton, pelaku pengancam ayah kandung dengan senjata tajam di Kabupaten Rejang Lebong resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Dari pemeriksaan tersebut, Robi Akbar, warga desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara ini, diketahui kerap mengancam orang tuanya tersebut lantaran pengaruh kerap mengkonsumsi pil Heximer atau pil X. Kapolsek Curup Ibtu Singgi Wirasto mengatakan, selain itu dari pemeriksaan pelaku juga menganiaya orang tuanya. Bahkan pelaku juga pernah ditangkap karena kasus serupa, namun berakhir damai di Kejaksaan Negeri. Akibat ulahnya ini, ia akan dijerat pasal 335 KUH Pidana Pengancaman dan terancam kurungan 1 tahun penjara. Untuk rumah pelaku ini berbeda ya dengan yang ditinggali oleh orang tua korban. Sudah berkeluarga artinya dia? Sudah berkeluarga tetapi bercerai. Artinya dalam kasus ini orang tua pelapor sendiri, orang tua korban sendiri yang melaporkan, orang tua tersangka ya? Orang tua tersangka yang melapor karena sudah berulang atau? Kejadian ini sudah berulang kali terjadi dan pada tahun 2021 ini pernah dinaikkan perkaranya dengan perkara yang sama, tetapi telah dilaksanakan restoratif justice di tingkat kejaksaan. Berdasarkan pemeriksaan, itu apa motif tersangka ini? Untuk motif tersangka melakukan ini diduga karena ketergantungan pil Heximer. Sementara itu, tersangka mengakui semua perbuatannya tersebut. Ia mengatakan kerap ribut dan melakukan kekerasan terhadap ayahnya karena cemburu atas perlakuan berbeda orang tuanya antara ia dan adiknya. Apa sampai ribut sama orang tua ngapo? Jadi kasih duit atau gimana? Sponsornya memang di Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti sebilah parang sepanjang 40 cm yang kerap digunakan pelaku untuk mengancam ayah kandungnya. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Polisi sektor Pondok Kelapa menyita 7 jerigen berisi ratusan liter minuman keras jenis tuak dan belasan botol minuman beralkohol berbagai merek. Minuman memabukkan tersebut ditemukan saat kegiatan rutin yang ditingkatkan Polsek Pondok Kelapa beberapa hari belakangan ini. 7 jerigen tersebut terdiri dari 6 diantaranya berisi 30 liter tuak dan 1 lainnya berisi 10 liter. Ratusan liter tuak dan belasan botol minuman keras yang disita dari sejumlah warung remang-remang dan manisan ini karena tidak memiliki izin edar atau ilegal. Jadi untuk Polsek Pondok Kelapa dalam rangka operasi pekat telah diamankan dari wilayah hukum Polsek Pondok Kelapa yaitu berupa tuak berjumlah lebih kurang 6 jerigen besar dengan ukuran 30 liter dan jerigen kecil yang ukuran lebih kurang ini 10 liter. Berikut minuman kemasan dengan berbagai jenis sejumlah 10 botol yaitu Malaga, Anggur Merah, dan Newport. Jadi kita amankan di Polsek Pondok Kelapa. Operasi pekat akan terus digelar selain untuk menekan angka kriminalitas, juga untuk menjaga ketertiban dan keamanan jelang pemilu 2024. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah.